Sejak kecil, kita pasti sering melihat lubang. Baik lubang yang ada di jalanan, lubang kuburan, atau pertambangan. Kita juga mungkin bertanya-tanya, seberapa dalamkah kita dapat menggali bumi? Atau bisakah kita membuat lubang hingga menembus bumi? Sejauh ini, kita hanya dapat menggali bumi sedalam 12 km saja. Fakta tersebut dibuktikan dengan sebuah proyek penggalian pada tahun 1970 yang bernama Kola Super Deep Borehole. Mungkin kedalamannya terdengar tidak seberapa fantastis, tetapi jika kita bandingkan dengan gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest yang tingginya mencapai 8,8 km, atau palung terdalam di dunia, Palung Mariana sedalam 10,9 km, semuanya akan tetap kalah dengan Kola Super Deep Borehole, galian terdalam yang pernah dibuat manusia dalam catatan sejarah. Lalu seperti apakah penampakan proyek galian paling dalam tersebut? Apakah ini? Bukan, itu adalah lokasi tambang terbesar di dunia. Lalu apakah yang ini? Juga bukan, itu adalah sinkhole untuk mengalirkan air ke turbin pembangkit listrik. Apakah yang ini? Tetap juga bukan, yang ada itu adalah lubang akibat bencana alam. Oke, mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang tahu bahwa lubang terdalam di dunia bentuknya tidaklah sebesar apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kola Super Deep Borehole hanyalah sebuah lubang dengan diameter sebesar 23 cm saja, dengan kedalaman yang mencapai 12.226 meter atau setara dengan 40.230 kaki. Proyek tersebut pun pertama kali digali pada tanggal 24 Mei tahun 1970, yang mana dilatar belakangi karena adanya Perang Dingin, yang membuat persaingan antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet saling berlomba-lomba dalam membuat temuan baru, yaitu dengan menggali lubang paling dalam di dunia. Di Amerika Serikat, proyek pengeboran pun mulai dilakukan di pesisir Pasifik Meksiko dengan nama Project Mohole. Proyek tersebut berhasil menggali sedalam 3.600 meter dan terus mengebor hingga kedalaman 183 meter di bawah dasar lautan. Namun, sayangnya pendanaan terhadap proyek tersebut terpaksa dihentikan pada tahun 1966 tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, para peneliti Uni Soviet yang mendengar adanya Project Mohole di Amerika Serikat pun tidak mau kalah. Mulai dari era 1970-an hingga tahun 1994, mereka pun mulai mengebor di Semenanjung Kola yang terletak di ujung utara Rusia demi menciptakan lubang terdalam di dunia yang kini dinamakan dengan Kola Super Deep Borehole. Pengeboran tersebut pun dilakukan selama 24 tahun lamanya. Awalnya, target kedalaman yang diinginkan mencapai 15.000 meter. Namun pada akhirnya mereka hanya mampu membuat lubang sedalam 12.000 meter lebih 226 meter saja. Sebelumnya, pengeboran tersebut pun sempat terhenti pada tahun 1983 dikarenakan bor yang rusak. Hal tersebut dikarenakan pada kedalaman 12 km suhu bumi telah mencapai lebih dari 180 derajat Celcius. Akibatnya, mata bor menjadi meleleh dan butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Namun tidak berhenti di situ, pengeboran kembali dilanjutkan lagi pada tahun 1994, namun berakhir juga di tahun yang sama. Pada tahun tersebut, Direktur Kola Super Deep Borehole, yaitu Dr. Huberman, sebenarnya ingin melanjutkan penelitiannya lagi. Akan tetapi, pemerintah kurang tertarik sehingga rencana untuk membuat lubang bor yang lebih dalam mulai terlupakan. Dan kesediaan untuk mendanai penelitian juga mulai memudar. Setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, situs tersebut akhirnya resmi ditutup pada tahun 2008. Meskipun telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ilmu geologi, tempat seperti laboratorium, peralatan pengeboran, dan lain-lain justru ditinggalkan begitu saja. Kontroversi Kola Super Deep Borehole. Salah satu alasan penghentian proyek tersebut dikarenakan pengakuan para pekerjanya yang sering mendengar adanya suara teriakan seperti di dalam neraka. Namun suara neraka yang muncul dari galian tersebut ternyata adalah hoax dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Berita tersebut awal mula berasal dari seorang guru Norwegia yang ingin mengetes teman-teman Kristen Amerikanya apakah mereka mudah tertipu atau tidak.
Berdasarkan pengakuan ceritanya, pengeboran diberhentikan karena telah mencapai titik di mana tekanan dan temperatur suhu sangatlah tinggi. Lalu mikrofon pun diturunkan ke lubang bor tersebut dan terdengarlah suara jeritan yang sangat mengerikan. Lalu mereka pun mulai membuat kesimpulan bahwa mereka telah mengebor sampai ke lubang neraka. Pengakuan tersebut banyak beredar di internet, bahkan juga terdapat video dokumenter yang dipublish di YouTube, serta remix suara neraka yang sebenarnya hanya dibuat-buat. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, terdapat sebuah artikel yang meringkas tentang pengetahuan geologi yang dikaitkan dengan dogma agama, lalu menggunakannya sebagai pembuktian bahwa di dalam bumi terdapat neraka yang sangat mengerikan. Jadi hati-hati ya kawan, jangan sampai mudah tertipu dengan berita hoax yang beredar. Dan untuk membuktikan hal tersebut, tim peneliti terakhir yang bekerja di Kola Super Deep Borehole kemudian menurunkan alat perekam suara ke dalam lubang bor. Tetapi apa yang mereka rekam pada kedalaman 3 km bukanlah suara neraka. Mereka mendeteksi variasi tingkat suara yang pada awalnya cukup misterius. Namun setelah beberapa kali perekaman, terbukti bahwa variasinya sangatlah teratur. Mereka pun mulai membuat beberapa hipotesis. Seperti pada kedalaman 3 km, suara yang terekam ternyata berasal dari getaran aktivitas tambang yang sama, yang kebetulan berada di dekat lokasi Kola Super Deep Borehole. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa menggali lebih dalam lagi atau bahkan menembus bumi? Secara singkat jawabannya sangatlah mustahil atau tidak bisa dilakukan. Dalam proyek penggalian pastinya akan menemukan banyak sekali kesulitan. Temperatur adalah tantangan yang paling awal. Semakin dalam penggalian bumi maka akan semakin dekat dengan inti bumi, yang mana itu artinya suhu di bawah sana akan semakin panas. Kola Super Deep Borehole ternyata memiliki temperatur hingga mencapai 180 derajat Celcius. Pada suhu yang sangat tinggi ini, tentu sulit untuk menemukan alat penggali yang efektif yang dapat menggali lebih dalam lagi. Kita mungkin mencari teknologi yang tepat untuk menggali lebih dalam, tetapi biayanya pasti tidaklah sedikit. Hanya sedikit perusahaan atau negara yang mau dan mampu mencoba melakukan mega proyek tersebut. Banyak orang lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam program luar angkasa yang membawa inovasi setiap tahunnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa menggali lebih dalam lagi akan memberikan terobosan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Belum lagi berbagai masalah yang muncul, seperti suhu panas yang keluar ke permukaan bumi yang membuat sebaiknya penelitian menggali lubang terdalam tidak lagi dilakukan.